Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F, Hukum Sumber Daya Alam Manusia, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Sudrajat Kartana Jafi dengan akhiran NIM 437. Saya Kamelia Ledina dengan akhiran NIM 275. Saya Amanda Widya Anggreni dengan akhir nomor NIM 280. Sekarang langsung saja ke pembahasan. Dengan nama kasus kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai otonom khusus di Papua. Para pihak penggugat pemerintahan Provinsi Papua, tergugat pemerintah Pusat Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Objek sengketa. Yang pertama ada hak pengelolaan sumber daya alam, yang kedua penertiban izin usaha tambang, dan yang ketiga perlindungan lingkungan. Yang pertama, landasan hukum. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Mineraba. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 5. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Cara penyelesaiannya. 1. Pembentukan tim koordinasi. Pembentukan tim koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Provinsi Papua untuk menyelesaikan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan. 2. Pelimpahan kewenangan. Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan penelitian usaha kepada pemerintah Provinsi Papua. 3. Peningkatan kapasitas. Pemerintahan pusat membantu peningkatan kapasitas pemerintahan Provinsi Papua. 4. Pengawasan bersama. Ditetapkan mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Saran perbaikan hukum, yaitu yang pertama melalui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus untuk menjelaskan dan memperkuat kewenangan pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, kerangka regulasi yang komparatif. Diperlukan penyusunan kerangka regulasi yang komparatif dan sinkron antara peraturan pusat dan peraturan daerah untuk menghindari ketimpang-tindihan kewenangan. Yang ketiga yaitu partisipasi publik, yang mana meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keempat, penguatan kapasitas lokal, yaitu pemerintah pusat harus terus mendukung penguatan kapasitas lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelima yaitu transparansi akuntabilitas, yang mana proses pengelolaan dan pengawasan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dari apa yang kita sudah presentasikan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam bingkai otonom khusus di Papua menunjukkan bahwa meskipun otonom khusus memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah Provinsi Papua, tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat masih menjadi kendala yang signifikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan yang memerlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lokal. Selain itu, perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat Papua harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.